Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita dalam kebaktian GCA Anasokoreo. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya karena Dia lebih mengerti. Dia memberikan lebih apa yang kita pinta. Dia memberikan lebih apa yang kita pikirkan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidup. Tidak dapat kami mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, ataupun dapat kami menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan telah menyediakan lebih dari yang telah kita pinta, Dari yang telah ku minta, bahkan yang lebih dari kita pikirkan. lebih dari yang telah ku pikirkan. Dia telah sediakan dalam hidup kita. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, Ataupun dapat kami atau menghitungnya, dapat aku menghitungnya. karena sungguh besar kasih-Mu akan kami. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminanku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Sebab Engkau yang mengasihiku, Kau Tuhan yang mengasihiku. karena Kau
satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagi kami. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Engkau Ku Tuhan. percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal. tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau Tuhan yang tidak pernah Ku gagal. percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, Janjimu tidak pernah tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Kau tak pernah gagal Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Janjimu Kau Tuhan nyatakan bagi kami. yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu.
Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam kebaktian online GSCA Anak Suburyo. Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu dalam kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Oleh karena Tuhan, Bapa kita yang baik, Gembala yang baik atas kita. Terima kasih. Mari kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan bekerja atas kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat hari ini karena kami boleh berada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh dalam kuasa Tuhan. Kami boleh dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, pengurapan Allah tercurah atas kami. Roh hikmat, pewahyuan tercurah atas kami. Pengenalan akan Kristus tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan yang akan mendengar firman Tuhan supaya roh Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mempertahankan aliran roh, ya. Mempertahankan aliran roh. Beberapa minggu ini sudah 6 hari kita sudah mengikuti materi doa puasa pencurahan Roh Kudus, ya. Kita sudah belajar bahkan sampai hari ini hari yang terakhir, ini puncaknya, ya. Puncak pencurahan Roh Kudus. Hari pertama kita bicara mengenai siapakah Roh Kudus. Hari yang kedua pentingnya kuasa Roh Kudus. Hari yang ketiga bagaimana menerima pertolongan Roh Kudus. Hari yang keempat faedah persekutuan dengan Roh Kudus. Hari yang kelima cara bersekutu dengan Roh Kudus. Hari yang keenam apa itu baptisan Roh Kudus. Ya, hari yang ketujuh fungsi mengalami baptisan Roh Kudus. Hari yang ke-8 pengalaman menerima baptisan Roh Kudus. Penghalang menerima baptisan Roh Kudus. Hari ke-9 langkah untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Dan yang terakhir ini, hari ini mempertahankan aliran kuasa Roh Kudus, ya. Sebelumnya mari kita akan membuka dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal 47, kita akan baca ayat 1 sampai dengan 11, ya. Bapak Ibu yang di rumah silakan membuka Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai dengan 11, ya. Sudah ketemu semuanya? Ya, kita akan baca bersama-sama dengan saya. Yehezkiel pasal 47 mulai dari ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Penglihatan ini ditujukan kepada Yehezkiel. Jadi ada sebuah air yang membual dari ambang bait suci. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekali lagi ia mengukur. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai.
Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di tepi sungai itu ada banyak amat pohon. Perhatikan baik-baik. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Berikutnya, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En Gedi sampai En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut sebesar banyak, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambilan garam. 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai aliran sungai kehidupan yang memancar, yang membual dari ambang bait suci. Di Yohanes pasal 7 ayat 38, Tuhan Yesus ngomong begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bait suci itu adalah kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kemudian air yang membual dari hidup orang percaya adalah Roh Kudus. Tepat seperti yang Yesus katakan ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Luar biasa. Di sini Bapak Ibu bicara mengenai Roh Kudus. Tadi dalam ayat-ayat yang kita baca, begitu air itu mengalir, ke kanan kirinya ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada banyak ikan-ikan. Dan firman Tuhan mencatat berulang-ulang, setiap yang disentuh oleh air itu hidup. Jadi setiap hal yang disentuh oleh air itu kanan kirinya akan hidup. Sehingga bahkan laut mati itu pun jadi tawar. Di mana sebelumnya asin, tapi di situ menjadi tawar kembali dan ada kehidupan. Oleh karena aliran sungai kehidupan ini, yang mati menjadi hidup. Kalau kita kembali lihat bahwa ini adalah sebuah gambaran. Bait suci adalah kita, bait Roh Kudus adalah kita. Aliran-aliran air hidup adalah Roh Kudus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka kita mengalirkan aliran-aliran air hidup. Haleluya. Doa, penyembahan, pelayanan yang mengalir dari Roh Kudus itu akan mendatangkan kehidupan. Jadi pastikan diri kita ketika berdoa itu karena diprakarsai oleh Roh Kudus. Ketika kita menyembah Tuhan itu diprakarsai oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika kita melayani, demikian juga diprakarsai oleh Roh Kudus. Ketika doa, penyembahan, pelayanan itu semua diprakarsai oleh Roh Kudus, dialiri oleh Roh Kudus. Maka kemanapun kita pergi,
kita akan menjadi sebuah kehidupan bagi orang lain. Apapun yang kita sentuh itu akan hidup. Amin. Nah, jadi ini bicara mengenai sebuah aliran air hidup. Nah, pokok permasalahannya hari ini adalah begini. Bagaimana caranya aliran air hidup ini memancar dalam kehidupan kita dan tetap. Karena yang banyak begini. Ketika orang sudah dibaptis Roh Kudus, dia bangga, oh puji Tuhan, aku sudah dibaptis Roh Kudus, aku sudah bahasa roh. Sesungguhnya yang kita kejar bukan hanya sampai di bahasa roh. Yang kita kejar bukan sampai kita dipenuhi Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, bahasa roh, kita dibaptis Roh Kudus, itu titik awal, gerbang untuk kita masuk dalam dimensi kuasa. Jadi jangan kita memiliki tujuan sampai hanya dibaptis Roh Kudus. Oh puji Tuhan, aku sudah bahasa roh. Selama ini aku berdoa dan puji Tuhan sudah dibahasa roh. Gak sampai di situ. Kita harus sampai pada dampaknya. Apa dampaknya? Ketika kita dibaptis Roh Kudus, ada aliran air hidup. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan berdampak. Ya, jadi cara mempertahankan aliran Roh Kudus atau sampai kita memancar itu bagaimana? Biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita harus memancarkan aliran Roh Kudus itu. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan lihat satu persatu cara mempertahankan aliran Roh Kudus. Yang pertama, mengembangkan kapasitas roh kita. Bagus, kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita sudah bahasa roh, kita sudah kepenuhan Roh Kudus, itu bagus. Tapi tidak berhenti di situ, itu baru masuk dalam gerbang. Gerbang apa? Gerbang dimensi kuasa, karunia, hal-hal yang supranatural, kita sedang masuk di sana. Tapi itu baru gerbang, kita harus lanjutkan lagi. Oleh sebab itu kita harus kembangkan kapasitas roh kita. Kembangkan kapasitas roh kita. Tadi di ayat-ayat yang kita baca, mengukur itu ada 4 kali mengukur dan mengukur. Ya. Jadi ketika Yeskiel diperlihatkan itu, roh Tuhan mengukur yang pertama, mengukur yang kedua, dan Yeskiel mengikutinya. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Mengukur itu bahasa aslinya itu madat. Katakan bersama-sama, madat. Sekali lagi, madat. Jadi mengukur itu madat. Artinya merentangkan. Artinya lagi merenggangkan. Artinya lagi untuk memperpanjang lebih lanjut. Nah, contoh begini. Saya punya karet. Nah, karet ini cuma segini. Betul ya, perhatikan baik-baik. Karet ini cuma segini. Tapi ini masih bisa saya renggangkan enggak? Masih bisa. Nah, ini masih bisa. Ini baru 30%. Ini baru 50%. Ini masih bisa panjang lagi. Namanya merenggangkan, menarik. Nah, kapasitas roh dalam diri kita itu harus kita renggangkan lagi. Tadi dikatakan hanya semata kaki, terus tambah lagi lutut, pinggang, sampai tidak bisa dia menyeberang karena saking tingginya. Jadi madat itu merenggangkan, madat itu memperpanjang, merentangkan. Jangan sampai kita berhenti puas ketika kita sudah penuh Roh Kudus. Kita harus renggangkan, kita harus kembangkan kapasitas kita, roh kita. Membangun kapasitas roh, caranya bagaimana Pak? Caranya begini, yang pertama, memaksimalkan tubuh, jiwa, dan roh dalam doa dan penyembahan. Jadi kembali lagi, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, merenggangkan, merentangkan. Contoh ya, ketika saya bilang haleluya, ini cuma begini doang. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sampai maksimal seperti ini.
Pastikan tubuh, jiwa, dan roh kita ketika menyembah Tuhan dengan maksimal. Tubuh, jiwa, roh itu sama, porsinya sama. Ketika roh kita sungguh-sungguh, batin kita sungguh-sungguh, jiwa kita sungguh-sungguh, tubuh kita, fisik kita juga sungguh-sungguh, direnggangkan begitu. Nah, itu kita sedang mengembangkan kapasitas kita. Itu sedang melatih otot roh kita. Nah, seperti Yeskiel ini, dia tidak berhenti hanya di semata kaki, tidak hanya berhenti di lutut, di pinggang, tapi dia terus merenggangkan. Dia madat, ya, dia merentangkan, dia merenggangkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, ya, mengembangkan kapasitas roh itu memaksimalkan waktu dan pikiran untuk bersekutu dengan roh dan firman-Nya. Hari-hari ini di mana kita dibatasi, tidak boleh banyak pergi, hanya di rumah saja. Mari pastikan kita memakai waktu kita untuk apa? Maksimal menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, pikiran kita konsentrasikan, kita maksimalkan di situ. Kita sungguh-sungguh kita mengembangkan kapasitas roh kita. Otot rohani kita latih terus. Otot rohani kita latih terus. Ya. Kalau orang itu latihan rohani, ya, maka rohnya kuat. Kalau dia latihan jasmani, jasmaninya kuat. Sebaliknya, kalau kita nggak latihan rohani dan jasmani, maka semuanya akan lemah. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya waktu, bukan punya waktu, kita meluangkan waktu untuk mengembangkan roh kita. Kalau roh kita kuat, maka yang lain pasti kuat. Kalau roh kita sehat, maka yang lain pasti sehat. Kalau roh kita pulih, semua yang lain pasti pulih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, cara untuk kita terus memancarkan aliran air kehidupan supaya kita menjadi orang Kristen yang berfungsi, yang berdampak, yang migunani tumrap sesami. Renggangkan, kembangkan kapasitas roh kita. Mari kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu, pikiran, tenaga, seluruh keberadaan kita merenggangkan, kita mengembangkan kapasitas roh kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan baik. Saya berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu sekalian, engkau yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, jangan berhenti di situ, kembangkan roh itu, kembangkan terus. Dan Bapak Ibu yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, terus minta kepada Dia supaya Dia memberikan rohnya kepada kita. Dan ketika roh itu sudah berdiam dalam diri kita, mari kita maksimalkan, kita kembangkan, sehingga sungguh dimanapun kita berada, kita akan menjadi aliran-aliran air hidup yang menghidupkan banyak orang yang berjumpa dengan kita akan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, oleh karena ada roh yang menghidupkan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Cara yang kedua untuk mempertahankan aliran roh itu ada dalam kehidupan kita, bertahan bahkan memancar sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, adalah bahasa roh setiap hari. Sekali lagi, jangan kita hanya puas setelah kita dibaptis Roh Kudus sudah bahasa roh cukup. Enggak, harus setiap hari bahasa roh. Harus setiap hari bahasa roh, ya. Coba kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 14. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa membuka 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Sudah ketemu semuanya? Ayo kita baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, di sini ada kata membangun. Jadi ketika berbahasa roh itu membangun. Ya, ketika kita sedang bahasa roh, kita sedang membangun. Arti membangun itu bahasa aslinya oikodomeo.
Apa? Oikodomeo. Ya. Sampai mulutnya mancung-mancung ya. Oikodomeo. Artinya apa? Oikodomeo itu artinya membangun rumah. Arti berikutnya mendirikan bangunan. Arti berikutnya membangun, dalam kurungnya naik dari pondasi. Terus memulihkan dengan membangun atau renovasi. Untuk membangun kembali atau memperbaiki. Itu namanya oikodomeo. Jadi oikodomeo itu, membangun itu harus setiap hari. Contoh, Bapak Ibu yang bangun rumah, ketika punya proyek bangun rumah, apakah hari ini dibangun terus 2 minggu lagi berhenti? Begitu kah? Enggak toh? Atau sekarang dibangun 2 tahun lagi berhenti? Enggak toh, tapi terus. Sampai kapan itu? Sampai selesai. Sampai kapan? Sampai selesai. Katakan bersama-sama, membangun, ya bagus. Membangun, bagus, sampai selesai. Amin. Jadi ketika membangun itu sampai selesai, terbangun, berdiri rumah. Sama dengan ketika kita membangun roh kita, membangun jati diri roh kita, itu harus sampai selesai, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jadi setiap hari berbahasa roh, bahasa roh. Terus setiap hari bahasa roh. Nah, ketika kita setiap hari bahasa roh, kita sedang membangun manusia roh kita. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini di sini menarik. Pak, kita kan harusnya membangun jemaat, Pak. Jangan membangun diri sendiri. Betul sekali. Tapi saya bertanya, dapatkah kita membangun orang lain, jemaat, kalau kita sendiri belum terbangun? Dapatkah kita memulihkan orang lain kalau sementara kita sendiri belum pulih? Dapatkah kita memperbaiki orang lain sementara kita sendiri belum diperbaiki atau masih rusak? Sekali lagi, oikodomeo itu berbicara mengenai memulihkan bangunan. Bagaimana kita akan memulihkan orang lain kalau sementara kita belum pulih? Nah, ketika kita bahasa roh, setiap hari kita dipulihkan dari hari ke sehari, dari dibangun dari setiap hari terus dibangun, bangun. Sehingga ketika kita terbangun, ketika kita sudah dipulihkan, kita bisa membangun orang lain, kita bisa memulihkan orang lain. Amin. Amin. Nah, pastikan Bapak Ibu berbahasa roh setiap hari. Nah, kembali. Ketika berbahasa roh, jangan begitu. Kita tadi sudah belajar ya, bahwa membangun manusia roh itu meregangkan. Jadi maksimal begitu. Jadi sampai kapan? Sampai benar-benar kita sudah mentok, sampai nggak bisa nyebrang lagi karena saking tingginya air itu. Nah, pastikan ketika bahasa roh juga bersuara yang keras. Tubuh, jiwa, roh kita itu harus sama porsinya. Ketika batinmu sungguh-sungguh begini, ada orang bilang gini, Pak, gak usah kenceng-kenceng Pak. Tuhan tahu, di hati kita tahu, di batin saja Tuhan tahu Pak. Di batin, di hati Tuhan tahu Pak. Bapak Ibu, Ulangan 6 ayat 5 mencatat, kasihlah Tuhan Allahmu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Jadi mencintai Tuhan itu harus porsinya sama. Tubuh, jiwa dan roh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan sama. Jadi kalau kita menyembah Tuhan berbahasa roh hanya di batin, itu hanya sampai di segenap hati, hanya segenap jiwa, kekuatan kita belum. Jadi ketika kita membangun manusia roh, meregangkan manusia roh kita, pastikan kita sungguh-sungguh tubuh, jiwa dan roh ini porsinya sama. Jadi jangan bilang, Pak, Tuhan kan tahu hati saya. Ya, Tuhan tahu hati kita. Tapi Tuhan mau kita lebih lanjut sampai pada kekuatan kita.
Jadi pastikan tubuh, jiwa, dan roh kita tuh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bentuk kita mengasihi Tuhan ya kita semangat. Ya, berbahasa roh dengan suara yang keras. Kemudian aktifkan pikiran kita dengan mengimajinasikan. Jadi ketika bahasa roh jangan kosong. Jangan begitu, itu kosong itu. Jadi pastikan ketika bahasa roh aktifkan pikiran kita mengimajinasikan. Mengimajinasikan apa Pak? Mengimajinasikan firman. Jadi janji Tuhan. Sementara kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita imajinasikan. Sementara kita bahasa roh dengan suara yang kencang, suara yang lantang, kita imajinasikan itu. Pak, apa nggak salah Pak mengimajinasikan? Begini Bapak Ibu, kita sering mengimajinasikan, menggambarkan masa lalu, mengimajinasikan orang yang melukai kita, mengimajinasikan kegagalan masa lalu. Kok bisa ya? Kita mengimajinasikan yang negatif bisa, sementara ini mengimajinasikan yang positif, yaitu firman Tuhan. Jadi ayo kita sudah jangan berdebat di situ. Mari kita praktekkan itu. Ketika kita bahasa roh, kita mengimajinasikan firman itu. Mengimajinasikan firman itu bahwa itu pasti terjadi. Setiap kali saya berdoa bahasa roh, saya mengimajinasikan itu. Ketika saya kekurangan, saya mengimajinasikan dalam nama Yesus. Saya mengimajinasikan bahwa Tuhan gembalaku yang baik, tidak kekurangan aku. Dan itu terjadi. Saya mengalami perkenanan Tuhan, kehidupan dalam segala kelimpahan. Karena apa? Karena kita mengaktifkan pikiran kita untuk mengimajinasikan firman. Apa yang kita pikirkan itu yang jadi. Ya. Setelah kita mengimajinasikan atau mengaktifkan pikiran kita, kita mengimajinasikan firman Tuhan. Nah, kita terus sampai meluap-luap, sampai itu menggetarkan kita, sampai kita masuk dalam di situ. Seperti Yeskiel itu, sampai masuk di situ, dia tenggelam, dia nggak bisa lagi karena saking tingginya. Nah, sampai diri kita mengalami dikuasai. Ya, ingat beberapa hari yang lalu bahwa ketika kita terus membiarkan diri kita dikuasai roh Tuhan, maka roh itu akan menguasai kita. Nah, ketika kita membangun manusia roh kita, dahsyat sekali. Kita akan dicengkram, ditawan, dikuasai, dipimpin oleh roh. Sehingga kita akan kuat. Ketika roh kita kuat, semuanya akan kuat. Ketika roh kita pulih, semuanya akan pulih. Fakta jasmani, fakta yang kita lihat mungkin memprihatinkan. Tapi kalau roh kita kuat, semuanya akan berlalu. Saya ingat cerita tentang Stefanus. Stefanus itu akhir hidupnya itu mati di rajam batu, sangat naif. Pelayanan dengan sungguh-sungguh, tapi matinya di rajam batu. Tapi ada kata yang menarik di situ. Ya, ketika semuanya terjadi, ada kata-kata yang menarik di situ. Stefanus yang dipenuhi dengan roh. Nah, ketika dia dilempari dengan batu, dirajam dengan batu, ada kata yang menarik dari Stefanus. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Wih, ini dahsyat ini. Ketika jasmaninya, fakta jasmani yang dia lihat, yang dia alami sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Dia dirajam batu sampai mati. Dia mengucapkan sebuah pernyataan pengampunan. Kenapa begitu? Karena rohnya sudah pulih, karena rohnya sudah dibangun, karena rohnya sudah sehat, karena rohnya sudah mengalami pembaharuan. Pastikan Bapak Ibu kita membangun manusia roh kita dengan bahasa roh. Ketika kita terus bahasa roh, kita dibangun, kita dibangun, kita dibangun. Haleluya. Yang ketiga adalah mengikuti arahan roh, mengikuti pimpinan roh. Ya,
Yuk kita buka dalam Yeskiel pasal 47 tadi ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai langkah keempat, ada kata menarik, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Dari kata aku di sini, saya mendapatkan prinsip kebenaran di sini bahwa Yeskiel mengikuti arahan Roh Kudus itu, Roh Allah itu, ya. Pertama kali, ayo kamu kesini. Tadi dikatakan bahwa 1000 hasta lagi, naik lagi, 1000 hasta lagi, air naik lagi. Dia ikut terus. Dia nggak berhenti di mata kaki. Sudah Roh Kudus cukup sini saja. Enggak, dia terus lanjutkan sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai dia tenggelam. Tidak berhenti hanya di lutut, tidak hanya berhenti di pinggang, tidak hanya berhenti di mata kaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maaf, terlalu banyak orang Kristen puas hanya sampai di lutut. Udahlah, aku sudah bahasa roh, aku sudah mengalami kepenuhan Kudus, cukup. Kenapa ada banyak orang yang dulu dipakai Tuhan luar biasa, sekarang enggak lagi? Dulu ceritanya, kalau cerita dulu saya bisa menyembuhkan orang, dulu saya banyak melakukan mujizat, dulu saya melakukan hal yang supernatural. Nah sekarang gimana Pak? Ya sekarang enggak. Inilah masalahnya, karena tidak mengikuti terus arahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mempertahankan aliran itu, ikutilah arahan Roh Kudus. Ikuti terus. Ikutilah seperti Yeskiel mengikutinya. Yeskiel mengikuti arahan Roh, bukan hanya di semata kaki, tapi sampai berenang. Ya, ingat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya. Ingat 3 kata: dipimpin Roh, dikuasai Roh, dan menjadi tawanan Roh. Dipimpin Roh, dikuasai Roh, dan menjadi tawanan Roh. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang dipenuhi Roh, dipimpin oleh Roh, dan ditawan oleh Roh, kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita akan menjadi atau menggenapi firman Tuhan. Orang yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar yang pernah aku lakukan. Karena aku pergi pada Bapa. Artinya apa? Dia mengutus rohnya untuk menyatakan kuasanya, mendemonstrasikan kuasanya melalui kita. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan kita mengikuti arahannya. Pastikan kita menjadi orang Kristen yang jangan hanya rajin di gereja, hanya rajin kebaktian, tapi kita tidak mendengarkan suara Roh. Pastikan kita mendengarkan suara Roh. Dipimpin, dikuasai, ditawan oleh kuasa Roh. Ya, saya mau seluruh jemaat GSJ Anasupurio di dalam kondisi-kondisi seperti ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan takut, jangan dengarkan kata orang, jangan dengarkan berita-berita yang tidak dapat dipercaya, jangan terlalu banyak melihat media sosial, tapi ikutilah arahan Roh Tuhan. Ikutilah arahan firman-Nya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang kuat. Mari kita akan berdoa, kiranya sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Buat firman yang membentuk, mencetak kami. Taruh hati yang lemah lembut, hati yang mau berubah, hati yang mau dibentuk oleh kuasa firman. Sehingga kami sungguh-sungguh menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan, lebih dari. Haleluya. Lebih dari yang telah ku minta.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang Amin. aku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. kami berdoa hari ini Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan mencetak, membentuk hidup kami. Ketika roh-Mu tercurah dalam kehidupan kami, ketika kami sudah dibaptis Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Tetapi belum cukup ketika Roh Kudus membaptis kami, memenuhi kami. Ada bagian yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, yaitu mengembangkan pekerjaan karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan gerakkan kami terus, untuk kami terus mengikuti gerakan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, pekerjaan roh, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mengalami lawatan Roh Kudus, dan mereka memiliki kehausan dan kelaparan membangun roh mereka, membangun manusia roh mereka, sehingga dalam diri mereka ada aliran-aliran air hidup, dan aliran-aliran air hidup itu akan memancar keluar, sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami menjadi berkat, kami menghidupkan situasi kondisi apapun yang sekarang ini mengalami kematian. Melalui keberadaan kami, mereka hidup. Aku mendeklarasikan keberadaan jemaat Anak Sokoreo, kemanapun engkau pergi, engkau menghidupkan, karena ada pekerjaan roh, karena ada aliran-aliran air hidup dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Tuhan. Kasyakalala sedihku. Oh ya. Kaulah jaminan hidup, Ya. hatimu ada bagiku. Jesus. Amin. Minakalala pasyakalala takashekere. Kau Tuhan Haleluya. yang mengasihiku, Amin. Amin. Kau jadikan hidup ini Ya. lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Yes. hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup